Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan membahas dua model pengembangan yang sangat penting dan banyak digunakan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan media dan sistem pembelajaran. Kedua model tersebut adalah model 4D dan model EDI. Nah, melalui video ini, kami akan menjelaskan secara mendalam setiap tahapan dari kedua model, menyoroti fungsi dan perannya masing-masing, serta membandingkan kelebihan maupun kekurangan keduanya sebagai bagian dari upaya untuk memilih pendekatan yang tepat dalam proses pengembangan instruksional. Model 4D yaitu model pengembangan sistematis yang digunakan dalam mengembangkan media atau perangkat pembelajaran. Nah, model ini dikembangkan oleh Tyagarajan DKK pada tahun 1974. Model ini dirancang khusus untuk menciptakan program pendidikan yang berkualitas melalui 4 tahap utama, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Yang pertama yaitu tahap define atau pendefinisian. Nah, tahap ini adalah proses awal untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan merumuskan tujuan yang akan dicapai. Dalam tahap ini akan dilakukan berbagai analisis penting seperti yang pertama, analisis awal akhir untuk memahami masalah utama. Yang kedua, ada analisis siswa untuk mengenali karakteristik siswa. Yang ketiga, ada analisis tugas untuk mengurai keterampilan yang dibutuhkan. Yang keempat, analisis konsep untuk menyusun struktur konsep secara hierarki. Dan yang kelima, ada perumusan tujuan pembelajaran yang dimana menyatakan tujuan pembelajaran secara perilaku. Dan tujuan dari tahap ini adalah agar pengembang memiliki pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan dan konteks pembelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua, ada tahap desain atau perencanaan. Nah, pada tahap ini akan dilakukan penyusunan rencana pengembangan berdasarkan hasil analisis sebelumnya, yang dimana ini mencakup penyusunan tes peracuan kriteria, pemilihan media dan format penyajian, serta perencanaan prototipe awal dari bahan ajar atau produk pembelajaran. Yang ketiga, ada tahap develop atau pengembangan. Nah, setelah rancangan awal disusun, maka langkah berikutnya adalah mengembangkan produk tersebut menjadi bentuk nyata. Nah, tahap ini melibatkan penilaian ahli dari para ahli yang dilakukan untuk mengevaluasi kualitas produk secara teknis dan pedagogis, yang kemudian nantinya akan dilakukan uji coba pengembangan kepada kelompok kecil untuk melihat efektivitas produk dan melakukan revisi yang diperlukan. Nah, dalam uji coba pengembangan ini tujuannya untuk melihat apakah media yang dirancang telah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang tahap keempat adalah tahap disseminate atau penyebaran. Nah, tahap ini yaitu tahap menyebarluaskan media atau produk yang sudah dikembangkan. Nah, tahap ini terdiri dari proses mengemas, menyebarluaskan, dan mengimplementasikan produk pembelajaran kepada khalayak yang lebih luas. Termasuk di dalamnya adalah pelatihan pengguna, pelaksanaan skala penuh, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa produk dapat digunakan secara optimal. Namun, perlu dicatat bahwa model 4D ini hanya sampai pada tahap penyebaran. Nah, adapun kelebihan dari model 4D adalah strukturnya yang ringkas, efisien, dan tidak memakan waktu yang lama. Namun, kelemahannya adalah model ini tidak mencakup proses evaluasi secara menyeluruh terhadap dampak atau keberhasilan penggunaan produk. Nah, model ini adalah model pengembangan pembelajaran yang sangat populer di kalangan desainer instruksional dan pengembang kurikulum. Nah, nama EDI sendiri ini merupakan akronim dari 5 tahapan inti, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Yang pertama itu adalah tahap Analyze atau analisis, di mana inilah tahap analisis dan kebutuhan. Tahap ini bertujuan untuk memahami secara mendalam apa yang dibutuhkan oleh siswa. Dalam tahap ini akan dilakukan identifikasi terhadap masalah, kebutuhan peserta didik, dan konteks pembelajaran. Yang kedua, ada tahap desain atau perencanaan. Nah, setelah memahami permasalahan, maka tahap berikutnya ini adalah menyusun desain pembelajaran. Nah, dalam tahap ini akan dirumuskan tujuan pembelajaran yang smart, penyusunan instrumen tes, dan penentuan bahan ajar, dan memilih strategi atau metode pembelajaran yang akan digunakan. Nah, yang ketiga ada tahap development atau pengembangan, di mana tahap ini desain yang telah disusun mulai direalisasikan, artinya materi mulai diproduksi. Tahap ini berfungsi untuk memproduksi atau merevisi bahan ajar berdasarkan rancangan sebelumnya. Media yang digunakan juga dipilih dengan mempertimbangkan efektivitas penyampaian informasi terhadap peserta didik. Nah, yang keempat ada tahap implementasi. Nah, tahap ini adalah pelaksanaan sistem pembelajaran secara nyata. Produk yang sudah jadi kemudian mulai diterapkan di lingkungan nyata.
fasilitator atau guru mulai menjalankan program pembelajaran dan memastikan bahwa seluruh perangkat dapat berfungsi sesuai dengan rencana. Tahap ini juga bertujuan menjembatani kesenjangan hasil belajar siswa. Nah, yang kelima, tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap ini adalah tahap yang mencakup evaluasi formatif yang dilakukan selama proses berlangsung untuk keperluan perbaikan, dan evaluasi sumatif yang dilakukan di akhir untuk mengukur efektivitas dan hasil akhir pembelajaran. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah sistem pembelajaran dikembangkan sudah efektif atau belum. Nah, evaluasi ini juga mencakup penilaian terhadap sikap siswa, peningkatan kompetensi, hingga manfaat jangka panjang bagi institusi. Kelebihan model ED ini adalah strukturnya yang sistematis, terorganisir, dan menyeluruh sehingga sangat ideal untuk pengembangan berbasis riset dan proyek. Namun, kelemahannya adalah waktu pengembangan yang lebih panjang dan kompleksitas pada proses evaluasi dan analisis. Nah, jika dibandingkan keduanya, model 4D ini lebih cocok digunakan untuk pengembangan media dalam skala kecil hingga menengah karena efisien dan praktis. Nah, sementara model ED ini sangat ideal untuk proyek pembelajaran berskala besar karena mencakup tahapan evaluasi yang mendalam dan pengembangan yang sangat terstruktur. Demikianlah penjelasan lengkap mengenai dua model pengembangan pembelajaran, yaitu model 4D dan model ED. Nah, melalui pemahaman terhadap tahapan, karakteristik, serta kelebihan maupun kekurangan masing-masing model, maka kita dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan pengembangan instruksional kita. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini memberikan manfaat dan wawasan baru dalam bidang riset dan pengembangan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.